Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh sungguh kembali ada dalam persekutuan doa pagi kita. Kita menyembah Dia, kita meninggikan namanya, kita mengucap syukur untuk hari ini, untuk pagi hari ini. Mari kita boleh sungguh datang kepada Dia. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Kami datang kepadamu dan kami percaya akan setiap berkat pemeliharaan-Mu hari ini. Saat ini ku
tersenyum penuh kasih, ucapkan selamat pagi Bapa terkasih. Ku yakin berkat-Mu sepanjang hari ini. Glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, haleluya, glory, haleluya. Glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, haleluya, glory, haleluya. Sembah Tuhan. Haleluya, glory, haleluya. Sembah Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan Tuhan. Kami tinggikan, kami muliakan. Kami sembah Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, haleluya, glory, haleluya, haleluya, glory, haleluya. Sembah Tuhan. Haleluya, glory, haleluya. Bapa surga, kami datang kepadamu pada pagi hari ini. Kami mengucapkan syukur dan kami sungguh-sungguh menyembah Engkau, meninggikan Engkau. Tuhan, satu kerinduan kami mengalami hadirat-Mu setiap saat. Satu kerinduan kami boleh bersama-sama dengan Engkau dalam kehidupan kami, mengalami hadirat penyertaan-Mu Tuhan. Itu kerinduan kami. Kami sungguh bersyukur pagi ini kami boleh menyatukan hati dari berbagai tempat yang berbeda. Sekalipun kami tidak ada duduk bersama, tapi kami diikat, dipersatukan di dalam Roh-Mu. Tuhan, kami sungguh percaya akan hadirat-Mu, boleh sungguh melawat kami setiap pribadi. Tuhan, kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami bisa mengerti, kami bisa menerima, dan kami boleh taat akan firman-Mu itu setiap hari. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita dari Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-45. Lukas pasal 6 ayat yang ke-45. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya.
Saudara, ketika kita berbicara tentang hati yang murni, ini akan tercermin dari perkataan kita. Maka pagi ini kita mau belajar bagaimana perkataan itu merupakan cerminan hati kita. Saudara, apa yang keluar dari mulut kita itu bukanlah sesuatu yang sekedar dipicu oleh keadaan atau emosi sesaat. Banyak orang berkata ya, aduh maaf karena situasi seperti saya jadi ngomong kasar. Oh maaf karena perasaan saya lagi tidak enak jadi saya ngomongnya begitu kasar. Oh maaf karena situasinya jadi aduh keluar apa namanya itu yang tidak baik begitu. Saudara, pernyataan-pernyataan itu sangatlah tidak tepat. Karena sekali lagi apa yang keluar dari mulut kita itu bukan sekedar yang dipicu oleh perasaan atau situasi. Tuhan Yesus berkata dengan jelas bahwa perkataan adalah hasil langsung dari isi hati. Wah, itu cuma ngomongnya aja itu, hatinya lembut. Nggak pas itu. Wah, itu ngomongnya saja itu kasar gitu, hatinya nggak seperti itu. Sudah orang seringkali mencoba memisahkan perkataan dengan hati. Tapi Yesus menjelaskan dengan jelas, justru hati itu terhubung dengan perkataan. Perkataan itu terhubung dengan hati. Jadi apa yang keluar dari mulut kita atau perkataan itu adalah hasil langsung dari hati. Kalau hatimu busuk, perkataanmu bisa busuk. Iya kan? Ya, pura-pura baik bisa. Ditutup-tutupi jadi manis. Tapi kalau hatimu busuk, itu cepat atau lama keluar itu busuk. Kalau hatimu kotor, ya mungkin kamu bisa atur perkataanmu jadi baik-baik. Tapi nanti kotor juga. Karena bagaimanapun di dalam ini sangat menentukan apa yang keluar. Jadi saudara, jangan mencoba memisahkan perkataanmu dari hatimu. Perkataanmu itu adalah cerminan hatimu. Perkataanmu itu langsung terhubung dengan atau langsung dari isi hatimu. Sudah mulut tidak bisa berdusta terlalu lama. Ya, dalam waktu pendek bisa. Tapi mulut tidak bisa berdusta terlalu lama tentang keadaan hati yang sebenarnya. Maka ketika seseorang terus-menerus berkata kasar, sinis atau memotong orang lain dengan ucapan, itu bukan soal lidah yang terpleset. Aduh, maaf, lidah saya terpleset. Bukan. Itu adalah pancaran dari hati yang sedang sakit. Aduh, keceplosan. Bukan keceplosan, memang hatimu seperti itu. Saudara, Yesus menyebut hati itu sebagai perbendaharaan. Ya, perbendaharaan. Tempat harta tersimpan. Jadi Tuhan Yesus mengumpamakan atau menyebut hati itu sebagai perbendaharaan, tempat harta tersimpan. Apa artinya, saudara? Berarti setiap hari kita sedang mengisi hati kita dengan kasih atau kebencian. Jadi dengan pengampunan atau kepahitan, dengan firman atau keluhan. Dan dari perbendaharaan itulah ucapan akan muncul. Kita bisa menyembunyikan isi hati kita untuk sementara waktu dengan basa-basi rohani, tapi tekanan hidup akan mengungkapkan kebenarannya. Dan itu semua sangat bergantung dengan apa yang kita tabung dalam perbendaharaan kita. Kasih atau kebencian? Ya. Pengampunan atau kepahitan? Firman atau keluhan? Jadi semua itu akan menentukan bagaimana saya dan saudara apa yang akan keluar nantinya dalam perbendaharaan kita.
Saudara, ketika kita berbicara tentang kebencian, karena memang itu ada di dalam diri kita. Saudara, perkataan menjadi seperti cermin saat kita marah, kecewa, atau iri. Kita bisa melihat refleksi batin kita. Ya, saya sudah bisa bercermin, melihat refleksi batin kita sendiri lewat cara kita berbicara. Nah, saudara, makanya solusi bukan hanya menahan lidah. Aduh, saya harus belajar mengekang lidah. Bukan itu solusinya. Solusinya adalah membiarkan Tuhan membersihkan hati kita. Jadi bukan sekedar menahan lidah, nggak ngomong. Aduh, saya harus lebih maaf ya, saya nanti akan lebih hati-hati ngomong. Bukan itu solusinya. Itu cuman kamu kamuflase sebentar. Solusinya adalah izinkan Tuhan membersihkan hatimu. Hati yang penuh kasih akan berkata lembut, hati yang penuh syukur akan berkata berkat, hati yang penuh pengampunan tidak akan melontarkan dendam. Saudara. Maka saudara, ketika kita berbicara tentang perkataan, perkataan itu adalah cerminan hati kita. Saudara, pertanyaan kita adalah, apa yang sedang mengisi hati kita hari ini? Apa yang sedang mengisi hatimu hari ini? Apa? Apa yang sering keluar dari mulutmu di dalam keluarga, komunitas, atau pelayanan? Apa? Apa mungkin di forum-forum umum begitu indah perkataan, tapi di forum-forum yang lebih kecil, di keluarga, kata-katamu begitu kasar. Sudah, Anda bukan karena keadaan, bukan karena juga terpleset, tapi karena memang hatimu isinya buruk. Mari bukan hanya memperbaiki kata-kata kita, tapi memperbaharui hati. Roh Kudus ingin menjadikan saya dan saudara, menjadikan hati kita murni, agar mulut kita menjadi corong kasih Kristus. Sudah, jadi mulut kita ini kiranya menjadi corong kasih Kristus, bukan umpatan kebencian dan kata-kata yang tidak berguna. Kiranya kita semua menyadari bahwa apa yang keluar dari hati kita tercermin dalam perkataan kita. Atau dengan kata lain, kata-kata kita itu cerminan hati kita. Jangan salahkan keadaan, jangan salahkan perasaan, atau juga jangan berkata, maaf, aku terpleset. Bukan. Izinkan hatimu dibersihkan oleh Tuhan. Sehingga perbendaraanmu itu perbendaraan yang baik. Dan biarlah, saudara, kita mau sungguh-sungguh membiarkan hal-hal yang positif, yang benar, yang masuk dalam perbendaharaan kita. Sehingga tabungan perbendaharaan kita adalah tabungan yang baik. Mari kita minta Roh Kudus untuk memimpin kita, menolong kita untuk hidup benar di hadapannya, untuk memiliki hati yang murni, untuk memiliki hati yang bersih. Sehingga perkataan-perkataan kita sekali lagi menjadi corong bagi kasih Kristus. Kasih Tuhan Yesus. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari.
Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati kami jauh lebih dalam daripada kami sendiri. Kami mengaku bahwa seringkali ucapan kami mencerminkan luka, ketakutan, dan kepahitan yang belum sembuh. Kami tidak ingin hanya mengubah cara bicara kami. Kami ingin Engkau mengubah hati kami. Penuhi kami dengan kasih-Mu, damai-Mu, dan firman-Mu, agar mulut kami mencerminkan kebaikan dan kemurnian yang berasal dari-Mu. Tuhan, bimbinglah kami setiap hari. Dan Kau Tuhan tolong kami setiap pribadi. Biarlah firman Kristus yang selalu kami izinkan untuk betul memenuhi perbendaharaan hati kami. Tuhan, pimpinlah kami semuanya agar lidah bibir kami menjadi corong kasih Kristus, sehingga melalui perkataan kami sungguh kami mengeluarkan dari perbendaharaan kami yang bersih, yang murni, yang membangun, dan juga senantiasa menguatkan satu dengan yang lain. Kami sungguh bersyukur firman-Mu pagi ini mengingatkan dan menegur sekaligus Tuhan memperbaiki sikap kami yang salah, pandangan kami yang salah, bahkan gaya hidup kami yang salah selama ini. Biarkan perkataan-Mu itu sungguh perkataan yang mencerminkan daripada kehidupan kami. Oh, terima kasih Bapa. Pimpinlah supaya kami semua terhindar dari hati yang kotor, hati yang penuh kebencian. Tapi biarlah kami terus semua dipimpin oleh hati yang bersih, yang murni. Tuhan, terima kasih. Berkatilah relasi dalam setiap kehidupan keluarga kami. Berkatilah relasi-relasi kami di tempat bekerja dan dengan orang dekat kami, supaya semua itu boleh menolong kami tetap memancarkan kasih Kristus melalui perkataan-perkataan dan perbuatan kami. Oh, terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Kami juga rindu Tuhan, beri kepada kami kemurahan hati, sehingga kami boleh memiliki kepekaan terhadap mereka yang memiliki kekurangan. Berkati pelayanan kami yang sifatnya pelayanan diakonia untuk menjangkau mereka yang Tuhan terabaikan. Berkati pelayanan kami di panti asuhan, berkati pelayanan kami di kepada orang-orang yang di jalanan, pemulung dan lain sebagainya. Berkati pelayanan kami kepada orang-orang yang sedang mengalami rehabilitasi. Bahkan berkati juga pelayanan kami di lembaga-lembaga permasyarakatan. Tuhan, kami rindu sesederhana apapun pelayanan yang kami lakukan. Kami percaya Engkau akan mengurapinya, memberkatinya. Terima kasih, kami serahkan kehidupan kami. Biarlah hidup kami sekali lagi boleh memancarkan kasih Kristus. Dan lidah bibir kami merupakan corong Kristus yang penuh kasih. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Kami serahkan buat kehidupan kami hari ini dalam tangan Tuhan, Tuhan yang memelihara kami. Bagi saudara kami yang sedang sakit, tak henti-hentinya kami terus membawa di hadapan-Mu. Tuhan yang memulihkan, yang memberikan kesembuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat daripada Tuhan. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dari pagi hari ini, sepanjang hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara dimanapun kita berada. Selamat beraktivitas, selamat berkarya, dan biarlah Tuhan boleh menjadikan lidah bibir kita, perkataan kita, mulut kita sebagai corong kasih Kristus. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom, Immanuel.